Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital Back to School. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, oleh Everyday Clean SSIMPD SDIT Grup 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sabolebar, Kota Bengkulu. Muatan IPA. Ayo pakai masker dan cuci tangan. Masih ingat kan? Karena kita masih dalam masa pandemi, jadi teman-teman apapun harus mengenakan masker di mana saja, kapan saja. Oke, sudah dipahami ya? Dan jangan lupa cuci tangan setiap 1 jam sekali. Bagaimana cara cuci tangan? Usap telapak tangan kita secara merata, usap kedua punggung tangan secara merata, bersihkan sela-sela jari, gosok kedua punggung jari secara bergantian, bersihkan kedua ujung-ujung jari secara bergantian, bersihkan kedua ibu jari bergantian, dan bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Dan jangan lupa disiram dengan air yang mengalir, kemudian dilap dengan tisu atau bahan yang kering. Lanjut ya. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita akan pelajari tentang sistem pencernaan. Apa saja organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya, dan kita akan mempelajari juga organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Dan yang ketiga adalah kita akan mempelajari tentang proses pencernaan pada manusia. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah standar kompetensi menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Menyajikan karya, misalnya poster, model, atau bermain peran tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Indikatornya adalah membandingkan organ pencernaan hewan dan manusia. Kemudian, membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajarannya adalah dengan mencermati teks bacaan disajikan, teman-teman diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Dalam hal ini, kita belajar menggunakan video pembelajaran. Selanjutnya teman-teman, kita memasuki yang pertama ya, organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Serangga. Oke, baik. Ini adalah gambar dari seekor serangga. Apa itu? Organ pencernaan pada serangga meliputi yang pertama adalah mulut. Yang kedua adalah esofagus. Yang ketiga adalah tembolok. Yang keempat adalah empedal. Kemudian usus. Dan yang terakhir adalah anus. Bagaimana proses dari pencernaan pada hewan serangga? Makanan masuk dan dikunyah oleh mulut. Kemudian masuk ke tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim. Lalu masuk ke usus untuk diserap. Nah, sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Ini serangga ya. Kemudian yang kedua adalah ruminansia atau hewan memamah biak. Contoh yang kita ambil adalah seekor sapi. Kenapa kita mengambil seekor sapi? Karena organ pencernaan pada sapi itu berbeda dengan organ pencernaan mamalia yang lain. Memamah biak. Oke, lihat. Organ pencernaan pada ruminansia, hewan memamah biak, itu yang pertama adalah mulut.
Kemudian yang kedua adalah retikulum. Yang ketiga adalah omasum. Yang D adalah abomasum. Yang selanjutnya adalah rumen. Dan yang terakhir adalah usus halus. Baik, sekarang perhatikan hewan ruminansia atau sering disebut juga hewan memamabia atau hewan pemamabia, yaitu sekelompok hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mempunyai dua proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah dengan mengunyah makanan yang sudah dicerna di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan lagi untuk dimakan kembali pada proses pencernaan kedua. Hal ini memungkinkan hewan ruminansia dapat mendapatkan sari-sari makanan yang dapat memberikan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan hewan ruminansia. Jadi teman-teman, dia memakan tahap pertama, dikunyah makanan itu di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan lagi untuk dimakan kembali pada proses pencernaan yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Nah, selain itu, hewan ruminansia dibantu mikroorganisme dalam perutnya dalam proses pencernaan. Pengeluaran kembali makanan yang telah dicerna sebagian yang disebut cat keluar dari rumen dan mengunyah hanya untuk kedua kali disebut dengan cuding atau cuding ya. Nah, hewan ruminansia memiliki lambung dengan beberapa ruangan. Hewan ruminansia termasuk dalam subordo ruminansia dan ordonya adalah Ortiodactyl atau berkukuh belah. Nah, hewan ruminansia memiliki 4 lambung, teman-teman. Jadi, sapi itu memiliki lambung. Kita pernah lihat ya pada saat kurban, lambungnya besar sekali perutnya ya. Lambungnya ada 4, yaitu rumen, yang kedua retikulum, kemudian yang ketiga omasum, dan yang keempat adalah obamasum. Jadi itu ya, jadi banyak sekali. Nah, selain itu, hewan ruminansia juga memamah makanan yang telah dicerna. Maka dari itu, hewan ruminansia juga disebut sebagai hewan pemamah bia. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, domba, kambing, dan rusa. Jadi begitu ya teman-teman ya. Baik, sudah sangat jelas ya. Nah, selanjutnya organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya untuk hewan ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia lainnya. Apa saja itu? Nah, sini ada Nemo, ini ikan maksudnya ya. Kemudian ada katak, itu reptil boleh nanti ya, katak maksudnya. Kemudian ada kadal untuk reptil ya. Kemudian ada burung. Kemudian ada mamalia lainnya, terambil di sini adalah kucing. Nah, materi ini kalian bisa lengkapnya dibaca di halaman 150 dan 151 buku panel 5A. Oke, bagaimana organ pencernaan hewan kan? Dan teman-teman, oke. Organ pencernaan pada ikan itu yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah usus, dan yang terakhir adalah anus. Untuk organ pencernaan pada katak dan reptilia, mulut, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, setelah masuk ke lambung masuk ke usus halus, kemudian masuk ke usus besar, kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Oke. Burung, organ pencernaan pada burung, yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga tembolok, yang keempat lambung, kemudian empedal, kemudian masuk ke usus, dikeluarkan melalui kloaka. Nah, organ pencernaan pada mamalia lainnya, di sini contohnya ada kucing. Yang pertama itu adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, selengkapnya materi organ pencernaan hewan dan manusia, organ pencernaan hewan dan fungsinya, teman-teman silakan membaca buku selengkapnya di halaman 150 dan 151 buku panel 5A. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Nah,
Sekarang kita memasuki organ-organ pencernaan dan fungsinya. Perhatikan gambar ya. Oke, ini adalah bagian dari sistem pencernaan atau organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama apa ya? Oke, waduh besar sekali. Itu adalah mulut. Oke, di mulut ya. Nanti kita akan cerita apa saja yang ada di mulut. Kemudian yang kedua adalah, iya betul, kerongkongan. Oke, selanjutnya apa lagi? Betul, yang ketiga adalah lambung. Betul ya. Kemudian usus. Di sini ada usus dua ya. Usus halus dan usus besar. Ingat, urutannya dia ke usus halus dulu, baru ke usus besar. Baru yang terakhir adalah anus. Oke, berkenaan dengan organ pencernaan dan fungsinya, teman-teman kita akan membahas satu persatu. Baik, ini adalah mulut, kemudian kerongkongan, ketiga lambung, usus, yang keempat ada anus. Baik. Pada mulut, makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dan air liur. Jadi makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dan air liur itu disebut dengan proses mekanik. Yang kedua adalah makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang ada di kerongkongan itu disebut dengan gerakan peristaltik. Makanan dicerna menjadi sederhana dengan bantuan enzim disebut dengan kimia karena dia menggunakan enzim yang berada di lambung. Oke, sekarang ke usus. Masuk ke dalam usus, yang pertama dia masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Setelah diserap sari-sari makanannya, sisa penyerapan itu dibuang di usus besar. Di usus besar itu masih ada air ya. Jadi air yang ada di dalam sisa makanan itu diserap kembali dan dibuang sisa-sisanya. Dimasukkan ke dalam usus besar. Dibuang kemana? Dibuang, sisa pembuangan kemudian dibuang melalui anus. Oke, baik. Batas ini, teman-teman, silakan kembali dibaca buku Pupena halaman 153 untuk lebih cermat. Kita lanjutkan ya. Nah, yuk kita ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Oke, yang pertama apa? Yang pertama mulut. Betul. Yang kedua apa? Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga apa? Lambung. Betul. Yang keempat apa teman-teman? Oke, yang keempat itu adalah usus halus. Baik, yang kelima apa? Yang kelima adalah usus besar. Kemudian yang terakhir apa? Oke, yang terakhir adalah anus. Baik, sudah cukup jelas sekali ya. Untuk lebih jelas, teman-teman nanti bisa melihat di buku pena agar lebih cermat. Oke. Nah, untuk tugas dan latihan, perhatikan dengan baik ya. Tugas dan latihan ini berguna untuk teman-teman mengasah kemampuan dan lebih cermat mengingat apa saja materi yang telah kita pelajari hari ini. Kalian kerjakan di buku cetak Bupena halaman 153. Kalian tulis di buku Bupena saja ya. Oke, baik. Nah, sebagai penutup, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjaga organ pencernaan dengan baik, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi dan tetap bahagia. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap bahagia.